Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati Pak Yuli beserta PS-nya beserta kawan-kawan dari Bank Sampah Sapu Jagat Desa Ringin Agung, Magetan, dan yang kami hormati Sogi Bulbet, Bu Sogi yang kami banggakan, dan adik-adik mahasiswa dari UNS yang kami hormati dan yang kami sayangi, dan tak lupa dumateng anggota Bank Sampah Berseri Kelurahan Maspati, khususnya RW 3 di sore hari ini. Sebelumnya marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wonten ing sonten mriku kula lan panjenengan sami taksih pinaringan pinten-pinten kenikmatan ingkang arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, saha nikmat sugeng kesarasan, sehingga saged makempal wonten dalimipun busugi mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah, paring bimbingan saha paring tuntunan dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk syafaatipun utawi pikantuk sahabatipun awit gesang wonten ngalam donya nika ngantos benjang wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sepindah kula matur nuwun sanget dumateng Pak Yuli CS dari Bank Sampah Sapu Jagat Magetan dan teman-teman dari mahasiswa UNS yang sore hari ini, juga tak lupa Bu Sogi yang sudah memfasilitasi semuanya. Sore hari ini sengaja dari kegiatan mahasiswa dari UNS mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, memaksimalkan, mengoptimalkan bank sampahnya dengan sistem nanti pembuatan ekobriknya. Ini harapan kami dengan adanya kegiatan sore hari ini yang kedua kali Bu, sing sepindah kalau wingi wonten RW setunggal di grupnya Bu Mur Bulis. Sore niki kula tetep buntuti mas-mas KKN kali Pak Yuli. Karena apa? Karena kita dituntut peduli kepada siapa? Peduli pada lingkungan kita. Syukur alhamdulillah dengan perjuangan Bu Sogi, panjenengan diajak bareng-bareng mengelola sampah, khususnya sampah anorganik. Nah, sampah niko Bu sebetulnya ada 3 yang harus kita kelola. Pertama, sampah organik. Kedua, sampah anorganik sing gak iso bosok kasarane nggih. Nah, organik niku sing saged bosok. Sing ketiga niku sampah B3, sampah bahan berbahaya. Contohnya nopo? Ada pestisida, ada obat-obatan pestisida kangge Pak Tani. Kemudian sampah juga yang termasuk menjijikkan, sampah yang menjijikkan termasuk pempes dan lain sebagainya. Nah, sonten niki intinipun untuk memantapkan panjenengan ben untuk dengan tujuan penyegaran wonten RW 3 niki yang jelas ben saya mantep leh mengelola sampah. Nanti ada narasumber dari Bank Sampah Sapu Jagat Desa Ringin Agung Magetan Bu, yang sudah berkiprah kurang lebih 8 tahun Pak Juli ya. 8 tahun sampai kayak apa? Kayaknya sampah itu tidak ada manfaatnya. Bagaimana mengelola sampah itu menjadi berkah.
Nah, ini harapannya di Kelurahan Maspati juga bisa memanfaatkan sampah itu menjadi berkah. Sampah bukan menjadi musibah. Ya. Ini karena apa? Yang jelas panjenengan ngertos piyambak Pak Asep ya Bu ya. Pak Asep dengan DKK dengan kawan-kawan niku pendak rong dino mesti ngangkuti sampah jumlahe akeh gerobak. Dari grup niki RW mriki, RW sana jumlahnya luar biasa. Dan sampai sekarang pun belum ada yang menyentuh. Maksudnya menyentuh untuk pemilahan. Ini harapannya kalau sampah ini tidak kita kelola dengan baik, ya, mau dibrak-bruk nih ten lokasi gene TPS 3R niku nanti mesti terjadi gunung sampah yang di sana. Dan itu mesti menimbulkan dampak yang kurang baik dari nopo baunya, dari udaranya dan lain sebagainya. Ini juga pencemaran lingkungan, pencemaran tanah dan lain sebagainya. Harapannya dengan sosialisasi yang diadakan Mas dan Mbak KKN dari UNS ini memotivasi kita semua untuk penanganan sampah yang ada di Kelurahan Maspati ini. Karena apa? Nanti ada praktek sampah kok kena dinggo kursi, harga jualnya lebih tinggi, terus intinya bisa menambahi ekonomi rumah tangga dan lain sebagainya. Termasuk mungkin yang sudah dikelola Bu Sogi ini panjenengan per kilo dibeli berapa, dikasih berapa, cuma intine belum maksimal. Mula saking menika dicoba di Kelurahan Maspati ini dengan kerjasama dengan mahasiswa, nanti setiap RW ini tumbuh bank sampah baru. Nek RW 3 mriki ora ketang alon-alon, pokoknya kelakon nggih Bu. Nah, alon-alon iya Mbak Firda, asal kelakon. Jadi ora mundur ya. Alon-alon aja mundur Mbak. Nek mungkin nek ngeblak sampean aku bingung. Jadi harapannya alon-alon tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti nek Bu Sogi. Ya. Nah ini sosialisasi ini agar supaya panjenengan lebih meningkat lagi, termotivasi, ajak-ajak yang tonggo teparo, ayo saiki bang sampai diuripne maneh, digiatne malih. Karena sampah jangan sampai menjadi masalah ya, tapi sampah kita upayakan menjadi berkah. Dan sampah jangan sampai menjadi musibah. Ning nek panjenengan mung intene namung nopo ngedai sampah kayak plastik numpak sepeda motor gua sak dalan-dalan, nggih nanti yang datang pasti musibah. Tapi nek sampah kita kelola dijadikan mungkin nopo nggih kursi, nopo tempat piring, nopo tempat nopo mainan di anak-anak dan lain sebagainya, itu nanti dapat menambah nilai jualnya. Mula saking menika Bapak Ibu terus terang kemawon, kula sangat mengapresiasi, sangat senang sekali dengan kehadiran mahasiswa ini. Paling tidak karena saya intinya seorang diri, pomo kekuatan ngono sak kuku irenge ndak ada. Tapi intinya dengan KKN yang ada di sini kita terbantu untuk menghidupkan kembali, untuk mengoptimalkan kembali fungsi dan tugasnya bank sampah yang ada di RW 3 niki. Matur suwun Bu Sogi atas perjuanganipun, karena sejak saya datang di sini kapan dijak cerita Bu Sogi kula dereng saged matur napa-napa terkait dengan sampah ini nggih. Mila saking menika ibu-ibu mungkin nanti untuk kerajinan-kerajinan yang lain kita bisa jual melalui
Punden Losari, karena Punden Losari di samping itu juga monggo. Jadi harapan kami mengembangkan kreativitas untuk ibu-ibu. Nah, jadi nanti bisa didamel kursi, tas, mungkin ada tisu dan lain sebagainya. Ini harapan kami. Nanti Pak RT termasuk pendekar Bank Sampah Bu Sogi ya. Ini kalau sudah bergelut di peduli lingkungan, temennya banyak Bu. Temennya banyak. Karena apa? Kalau kita tidak peduli pada lingkungan, nanti lingkungan itu juga tidak peduli sama kita. Kita harus peduli ke lingkungan, kita pelihara, kita resiki dan lain sebagainya, supaya lingkungan memberikan rasa kenyamanan pada kita semua. Mungkin itu aja ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti diteruskan oleh Pak Yuli dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan di Bank Sampah Sapu Jagat Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan. Ini monggo nanti kita adopsi kayak apa kiprahnya dan bagaimana bapak-bapak yang bergerak di persampahan ini dapat gaji atau dapat honor apa ndak, opo golek dhewe, monggo jenengan mangke tangket sak ngertos panjenengan nopo sing dipengeni tangketaken dateng Pak Yuli DS niki. Mbok pilih itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Harbini, kepada yang terhormat Bapak Ketua RT atau RW, dan kepada ibu-ibu semua pengurus Bank Sampah atau nasabah Bank Sampah yang ada di sini, ke teman-teman dari KKN UNS. Langsung saja ya. Kula mboten sah dangu-dangu, intinya wong niki pun wonten Bank Sampah. Jangan diartikan kalau saya datang kemari bahwa saya itu sudah ahlinya. Enggak, kita sama-sama belajar. Jadi nanti proses yang ada di Bank Sampah Sapu Jagat mungkin bisa diadopsi di sini. Sini kedepannya bagaimana? Nah, ibu-ibu, mriki Bank Sampah masih berjalan? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang ditabung menapa mawon? Plastik, sampah kardus, kertas. Ya. Intinya sama ya. Kalau gini, namanya bank sampah, memang kita harus berpikiran jauh ke depan. Kenapa dikatakan bank? Orang mengira bahwa yang dikatakan sebuah bank kita ada penyimpanan duit. Tapi kalau di bank sampah, ini adalah penyimpanan tabungan berupa sampah. Nah, bagaimana sampah ini bisa menjadi berkah? Bagaimana sampah ini tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari udara dan sebagainya? Tergantung niat keikhlasan dari diri kita sendiri, bagaimana caranya kita memperlakukan sampah itu dengan baik. Contoh, ibu-ibu rata-rata di sini adalah suka masak dan suka mencuci. Karena itu pekerjaan dilakukan sehari-hari. Itu pasti menghasilkan sampah. Ya. Terus sampah-sampah bungkus atau mungkin bapaknya suka minum Nutrisari, bungkus-bungkus Rinso niku dibuang napa temu nggih? Dikumpulkan. Laku? Tidak. Di sini nanti kita edukasi ulang. Kalau jenengan suka masak, itu menghasilkan sampah-sampah dosa cuci-cucian atau sampah-sampah yang lain. Anorganiknya jenengan kumpulkan. Mungkin dari produk dari masak atau segala mungkin bikin kopi tadi, ada Nutrisari, White Coffee dan sebagainya. Tolong mulai sekarang jangan ngertos. Nah, kalau sudah tahu, cara pengguntingannya pun harus lurus, bukan miring. Nah, nanti kalau sudah bungkus Nutrisari, saset-sasetnya itu atau bungkus White Coffee dan sebagainya, jenengan boten usah khawatir
Kalau sudah banyak nanti saya beli. Purun. Turun. Napa kula paringi duit miring? Nah, itu ke depannya apa? Saya di sini kemarin sudah saya sampaikan sama Pak Lurah juga. Saya setiap sosialisasi di kabupaten lain, saya itu mengambil bahan baku itu malah mendatangkan dari Malang. Dari Malang saya impor ke Magetan. Dan sekarang untuk kegiatan sosialiter mengajari ibu-ibu PKK di kabupaten lain bagaimana edukasinya sampah ini dirubah. Bagaimana sampah perlakuan kayak gini bisa menghasilkan nilai ekonomis buat panjenengan sedaya. Itulah tujuan kedepannya. Jadi tidak akan sampaikan baru lagi bagaimana sampah nanti tidak menjadikan musibah, mendatangkan bencana. Tuh. Kalau di Bank Sampah Sapu Jagat, Ibu, kita menghargai setiap 1 kilogram sampah keringnya Rp1.000. Jadi warga mendapatkan nilai 1.000 sebagai kompensasi tidak membuang sampah di selokan ataupun sungai. Itu sampahnya masih campur, ada kardus, ada sandal sepatu, ada plastik, ada kresek dan sebagainya. Kenapa kita edukasi kayak gitu? Biar warga itu sadar, oh kalau sampah ini saya buang ke selokan atau sungai, akhirnya mendatangkan malapetaka atau musibah buat kita kelama-kelamaan. Air sungainya, air selokannya akan berhenti mampet. Kenapa? Karena adanya tumpukan sampah tadi. Nah, setelah kita lakukan penimbangan 1 kilo, kita catat juga sama saya Bu Sogi. Ini kejadian wis pakarin aku. Kok niki. Ini sama jenis kalau di grup bank sampah juga ada. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu kalau saya sudah tidak aktif di kegiatan di DLH karena sekarang fokus ke mandirian bank sampah. Jadi saya sama teman-teman itu sudah berusaha mandiri, tidak terikat dengan DLH. Tapi ke depannya kalau urusan kegiatan lain tetap, tapi kemandirian dalam arti kita membangun bank sampah ini ke depan mau dibawa kemana tuh bank sampah ini. Kalau stagnan terus kegiatannya itu aja, kita tidak akan mendapatkan nilai ekonomis dari sampah itu. Nah, bagaimana mendapatkan nilai ekonomisnya? Butuh sebuah kreativitas. Kalau jenengan sudah berkreativitas, sampah apapun setelah terpilah, ya, dipilah-pilah. Kalau sudah terpilah nanti akan muncul ide-ide kreatif. Ide mau membuat apa, terus bagaimana, setelah itu bagaimana pemasarannya. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya. Terus katakan tadi mbak sampah B3, bahan beracun berbahaya. Itulah yang butuh penanganan khusus. Jadi sampah multipopok, pampers, softtek dan sebagainya itu nanti kita buang ke tempat pembuangan akhir. Biar nanti dilakukan penjemputan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena tugas mereka apa? Menangani sampah B3. Sampah keringnya jenengan tabungkan di Busogi, sampah B3-nya dimasukkan tempat pembuangan sampah akhir, tapi harus tertutup. Dalam artian mungkin di sini sampah-sampah B3 yang saya sebutkan tadi diwadahi kresek yang rupanya ireng kasarannya. Wah, ini sampah B3 dibuang ke sana. Ya, sampah-sampah yang anorganik, sampah yang kering ini ditabung, sesuaikan semua nilai. Kalau di sini saya tidak tahu berapa kilo, Bu. 1 kilonya berapa atau udah jenis-jenisnya sampahnya? Kalau di sini sudah terpilah semua, Pak. Jadi ibu itu sudah sadar, dari rumah itu sudah terpilah. Nah, plastik, kardus, besi dan lain-lain itu. Ya, itu malah bersyukur. Karena apa? Dengan adanya Bu Sofi, jenengan akan tahu. Yang semula belum tahu bagaimana proses pemilihan sampahnya, jenengan diajari sama Bu Sofi. Niki pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, ibaratnya dikatakan orang yang sudah kaya, mapan, berkecukupan, tapi masih punya jiwa sosial yang tinggi. Orang-orang kayak ginilah yang sulit dicari. Makanya jenengan harus bisa mengikuti jejaknya. Ayo bareng-bareng noto lingkungannya biar bersih, aman, tentram dan damai. Iya Pak. Nah, tuh. Ke depan hal-hal kayak gini nanti mungkin bisa difasilitasi oleh Pak RT-nya.
bagaimana proses-proses perkembangannya, kendala-kendala apa yang dihadapi. Rata-rata kalau kita membentuk bank sampah itu mudah. 1 jam pun saya bisa membentuk bank sampah. Tapi bagaimana cara kita menjaga, merawat, biar tetap istiqomah, itu yang sulit. Itu harus ditanam dalam diri hati kita sendiri. Gini apa mboten, Bu? Ikhlas, Pak. Ikhlas, alhamdulillah. Tetap semangat, nggih. Semangat. Yakin? Insyaallah. Bantu Bu Sogi sama Pak RT dan Pak Lurah. Insyaallah siap. Loh, niki kula seksine lho, ditane ning dhuwur lho. Udah ngapusi lho, nggih. Insyaallah siap. Alhamdulillah. Ya, seperti tadi kemarin sudah disampaikan Pak Lurah juga, dalam ke depan ini problemnya kayak gini loh Pak Juli. Rata-rata semua teman-teman pasti sama sebenarnya. Kenapa? Kalau kita ibaratkan sebuah mobil yang saya sampaikan tadi, mobil angkot itu ada penumpang, ada sopir, juga ada kernetnya. Tapi bagaimana mobil ini bisa berjalan? Butuh bensin. Nah, juga demikian dengan bank sampah. Kalau bank sampah ini dipaksa untuk giat sosial terus, lama-kelamaan akan mati. Nah, inilah PR sebenarnya. PR dari Dinas Lingkungan Hidup, juga PR dari kita semuanya. Bagaimana kita bisa mensupport kegiatan kepedulian terhadap lingkungan ini ke depannya bagaimana. Jangan hanya dikasih sarana prasarana saja, tapi support operasionalnya tidak ada. Bu Sogi mau dibayar pinten niki kali Pak Lurah? Pinter hitung, Pak. Ya kan alhamdulillah Pak Lurah niki penak-penakin. Jadi kayak gitulah, nilai jiwa sosialnya tinggi sekali. Dia tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk materi, tapi yang diharapkan adalah ridho dari Allah. Itu yang paling berharga dan paling berkesan. Di Bank Sampah Sapu Jaga dulu kayak gitu. Awal 3 bulan sekali, 3 bulan pertama berdiri, sampah menumpuk hampir 1 gudang ini. 1 desa. Akhirnya males. Kenapa? Karena sudah banyaknya sampah, tidak ada yang mau milah. Nah, lama-kelamaan kita mulai inisiatif lagi, ngumpul bareng, kita pilah bareng, dan alhamdulillah mulai sejak itu sampai sekarang pun Bank Sampah Sapu Jagat masih tetap eksis karena rasa cinta kita kepada lingkungan. Jadi nanti kalau ke depan pengen ngerti kegiatan-kegiatan kita, bisa dilihat di channel YouTube Bank Sampah Sapu Jagat, ada semua kegiatan kita. Bagaimana sampah itu bisa ditukar dengan sembako. Nah, kita juga pernah lab Metro TV dan TV yang lain. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mensedekahkan lele kita kepada nasabah kita? Itu juga nanti ada ilmunya. Contoh kalau di sini ada mungkin Indomaret, Alfamart Pak Lurah. Nah, tolong nanti kalau memang ada jenengan bisa bikin surat. Dalam artian surat permintaan sedekah sampah kardusnya atau yang lain untuk kegiatan bank sampah ini. Mungkin dari 100 kilo mungkin dah berapa kilonya, 25 kilonya disedekahkan kepada Bu Sogi. Nah, dalam artian sedekah tadi, penjualannya juga harus dirapatkan, juga harus diutarakan dilaporkan kepada nasabah. Ini sampah sedekah ini harus dikembalikan ke warga masyarakat yang kurang mampu atau kepada nasabahnya. Dalam artian gimana? Kalau sampah yang sedekah itu sudah menumpuk, mungkin dijual 1 juta, belikan sembako, bagikan lagi ke nasabah atau warga yang kurang mampu. Pertama, pilih kalau mau, pilih di hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu hari sungguh-sungguh baiknya hari. Jadi sedekah jenengan itu akan membantu mereka, dan doa-doa dari warga masyarakat kepada Bu Sogi, Pak RT dan Pak Lurah itu akan terus mendoakan bagian keberlangsungannya. Bagaimana nilai-nilai positif dari sedekah itu tadi, pahalanya bagaimana, itu urusan Allah, tapi dampak yang kita rasakan ada manfaatnya. Insya Allah kalau mampu jenengan kayak gitu, bank sampah ini akan terus tumbuh. Nggak usah mikirin
aku besok mangan apa? Insya Allah. Allah itu sudah menyediakan rezeki, tidak akan tertukar sama kayak seperti sandal jepit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Kalau mungkin nek ngomong terus boten entek-entek kok Bu Soki bingung. Wong niku ahli lho ngundang kula napa kleru. Monggo Bu, ada ditanyakan mboten? Ampun. Yuh, manut-manut moneng nek. Kula niki nek suweneng nek kabutan lain kok suweneng pun santen-santen. Tidak ada yang tanya. Enggak, alhamdulillah bayar kula utuh. Monggo Pak RT menawi nambahi Pak RT. Langsung kemawon. Yo Pak RT ini sampun jan saking baik-baiknya Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin ini saya kembalikan ke Bu Sogi. Langsung napa monggo. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi dan pelatihan yang mana acara ini karena adanya adik-adik KKN dari Universitas 11 Maret Surakarta. Perlu ibu-ibu ketahui dari anggota Bank Sampah, pada pertemuan sore ini kita harusnya berbangga dan berterima kasih karena harusnya acara ini bagiannya RW 2. Karena sesuatu hal di RW 2, karena kebetulan saya sendiri juga masih arisan di sana, karena di sana peserta arisannya tinggal sedikit dan sudah usia lanjut. Jadi kemarin saya sama Bumin ya omong-omong gimana sebaiknya, terus saya mengajukan kalau memang di sana nggak bisa, umpama saya tarik ke Bank Sampah gimana. Terus di sana juga setuju, akhirnya kita pindah ke sini. Jadi alhamdulillah Bank Sampah kita masih kebagian pelatihan. Kemarin sebenarnya mbak-mbaknya sudah bilang kalau pelatihannya jadinya per RW Bu, jadi 5 RW. Saya sudah berarti Bank Sampah saya sudah nggak kebagian begitu. Terus saya telepon Pak Juli ternyata pelatihannya di RW 5 RW. Nggih Bu, nggih. Saya minta bonusnya Pak, ilmunya saja. Nanti pelatihannya nggih gampang. Ternyata memang kita mendapat berkah nggih Bu. Ternyata masih ada. Berarti memang Allah itu adil ya. Jadi apa yang kita kerjakan selama 3 tahun ini ya inilah berkah kita. Jadi kita bisa menikmati pelatihan ini, yang nantinya pelatihan ini akan dipimpin oleh Pak Juli. Apa yang akan dilatih nanti ilmunya bisa kita serap dan kita bisa mempraktekkan untuk kemajuan Bank Sampah kita. Mudah-mudahan nanti kreasi kita lebih jadi bisa kita tawarkan ke mungkin tetangga-tangga atau lewat Punden Losari yang akan diadakan lapak. Mungkin rencana kita kan nanti minta lapak 1 lapak untuk hasil karya Bank Sampah. Mudah-mudahan nanti berhasil nggih Bu. Gitu saja. Mari kita semangat untuk latihan ini hingga kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih dan berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.